Halo teman-teman, kali ini kita membahas mengenai regensia ya. Ini KOH 10% untuk pemeriksaan jamur ya di kimia klinik. Nah ini ada regen bank ya. Regen bank ini untuk pemeriksaan asam asetat, isinya untuk pemeriksaan protein. Lalu lanjut ada truk pekat. Truk pekat ini untuk hitung leukosit ya. Leukosit pada cairan otak atau LCS. Nah itu jadi regen-regennya pada prinsipnya seperti ini. Lalu ini regen Drapkin untuk mengukur kadar hemoglobin di dalam darah. Lanjut lagi, ini TCA trikloroacetic acid untuk mengkoagulasikan, mendenaturasikan protein alkohol 70%. Kemudian Hayem biasa untuk hitung sel eritrosit ya, sel darah merah. Nah ini beberapa reagen berbeda merek ya. Sementara untuk cat Uraic ini untuk pewarnaan darah, terutama darah tepi dan sumsum tulang. Nah, Uraic. Kita lanjut lagi ke EDTA. Nah EDTA ini antikoagulan dalam bentuk Na2 EDTA untuk mengawetkan darah ya. Lalu natrium sitrat juga sama, ini untuk pemeriksaan LED atau hemostasis. Sementara yang di sebelahnya ini adalah safranin ya, pewarna untuk pewarnaan gram. Nah, jadi safranin ini pengganti dari fuksin. Lalu di sebelahnya ini adalah asam asetat 100%. Ini asam asetat glasial untuk pemeriksaan protein seromusin pada transudat eksudat. Regen asetat, asam asetat ya, kadarnya ini 6%. 6% ini untuk pengganti regen bank apabila regen bank habis, atau untuk mengasamkan pada saat kita memeriksa protein esbah. Nah ini asam sulfosalisilat ya kan, 20% ini untuk pemeriksaan protein secara semi kuantitatif ya, mungkin alternatif pengganti bank, metode bank. Dan BaCl2 10% ini untuk pemeriksaan bilirubin cara horizon, juga untuk mentes apakah ini memang urin atau bukan berdasarkan pembentukan barium sulfat. Nah ini Gimsa ya. Gimsa ini untuk pewarnaan parasit darah, misalnya malaria misalnya, atau filaria. Ini sangat cocok ketimbang untuk pemeriksaan darah biasa, darah rutin. Benedict teman-teman pasti sudah tahu, dan Benedict ini teman-teman untuk pemeriksaan glukosa di dalam darah berdasarkan dalam urin berdasarkan reaksi reduksi oksidasi. Nah, lalu apa ini? Fandi. Regen Fandi digunakan untuk memeriksa adanya protein di dalam LCS. Sahabat Fandi itu pasti siapa? Sudah bisa diduga kan? Ya, non-apel. Non-apel ini untuk melihat adanya globulin di dalam LCS atau cairan otak. Jadi berdasarkan cincin ya, kalau Fandi berdasarkan kekeruhan. Setelah non-apel, nah ini imersi. Oli imersi digunakan untuk membantu mengumpulkan cahaya pada lensa objektif 100 kali. Nah, imersi ya. Jadi digunakan untuk khusus lensa objektif 100 kali. Nah setelah itu kita bisa melihat lagi regen-regensia yang lain. Nah ini kebetulan Ehrlich ya. Ehrlich ini untuk pemeriksaan urobilinogen di dalam urin ya kan. Metodenya ini nanti kan pembentukannya berwarna merah ya, berwarna merah nanti warna akhirnya. Nah ini Ehrlich. Kita pindah lagi teman-teman ke regensia yang lain. Drapkin. Larutan Drapkin ini khas sekali untuk pemeriksaan hemoglobin di dalam darah, ada dosian met hemoglobin. Nah untuk larutan-larutan lain ini alkohol 70%, ini juga dapat digunakan untuk melarutkan iodium dalam alkohol, bisa 70% atau 96%. Nah ini regen esbah ini untuk pemeriksaan protein 24 jam di dalam urin. Jadi regennya ini isinya asam pikrat ya, dan asam sitrat. Nah, jadi kita membahas mengenai regensia ya, yang ada di laboratorium untuk laboratorium kimia klinik ya.
terutama kimia klinik. Walaupun ada juga untuk hematologi, tapi pada prinsipnya ini banyak kimia klinik. Nah ini contohnya adalah larutan truk. Truk ini untuk hitung leukosit, sementara EDTA 10%. Nah ini ada tanggal pembuatannya. EDTA ini untuk antikoagulan ya, dalam bentuk cairan 10%. Dipakainya beberapa tetes. Nah, ini regen Gower. Gower ini untuk hitung sel eritrosit ya. MgSO4 untuk pemeriksaan apa? Untuk pemeriksaan trombosit ponio di ujung jari nanti pakainya. Di larutannya ini larutan hema. Ini hematologi ya, ini Rice Ecker sangat khas sekali untuk hitung trombosit. Selain trombosit bisa juga digunakan untuk hitung retikulosit atau hitung eritrosit. Serbaguna. Nah, ini NaCl ini digunakan untuk osmotic fragility nanti ya pemeriksaannya. Nah, jadi regennya pada prinsipnya regen hematologi tadi yang kita turun bawah kan, yang di atas tadi kimia klinik. Jadi kalau truk ini ada yang berwarnanya ungu larutannya, ada juga yang berwarna kebiru-biruan ungu. Nah, jadi masing-masing reagen mempunyai spesifikasi penggunaan yang khusus ya, berbeda-beda sesuai yang kita review tadi satu persatu. Nah, kira-kira itu saja teman-teman mengenai regensia di kimia klinik dan hematologi. Nah, ini pewarnaan gram ya, aseton, alkohol, warna gram B ya. Yang tadi safranin gram C ya. Nah, gram A-nya belum ketemu ya. Nanti kita lihat kayaknya tidak ada ini gram A-nya. Oke teman-teman, semoga yang kita review ini memperkenalkan ini bermanfaat bagi calon-calon atau bagi ATLM yang baru saja masuk di perkuliahan dan mempelajari mengenai media regensia. Semoga bermanfaat, sampai jumpa. Bye.